sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Anita. Dulu ia pernah mengira keluhan dada sesak, punggung terasa nyeri, dan nafas terengah-engah merupakan gejala masuk angin. Tapi ketika ia dibawa ke rumah sakit, hasilnya sama sekali tidak biasa. Dokter mendiagnosis Bu Anita mengalami pembengkakan jantung. Kadar kolesterol serta asam uratnya juga tinggi. Pembengkakan jantung iya saya. Radang persendian, kolesterol, asam urat. Kini Bu Anita sudah merasakan dampaknya. Dan sekarang, untuk sekedar jalan sedikit saja, rasanya sangat lelah. Bahkan untuk tidur pun harus menggunakan 2 bantal agar dadanya tidak sesak. Ini sakit kayak ditusuk-tusuk gitu. Terus ini dada juga sesak. Jalan capek, cepet capek. Tengkuk sakit banget, ini berat. Gini aja sakit, ini sakit. Bu Anita pun berharap semoga kesehatannya bisa segera membaik karena berbagai masalah ini sangatlah menyiksa. Kalau jantung itu takutnya saya lagi di mana mendadak atau ya gitu. Makanya saya datang ke sini mau minta solusi buat gimana cara saya sehat itu gitu. Halo pemirsa, salam sehat. Saya Coki Sitohang kembali lagi bersama Bang Paidon, Mas Yohanes. Nanti kami ngobrol dengan narasumber kami yang duduk di sebelah saya. Juga nanti saya kenalkan. Dan muaranya adalah Anda akan mendapatkan tips cara tepat hidup sehat. Apakah Anda orang yang aktif berkegiatan? Jarang sakit? Merasa selalu kuat? Tapi tiba-tiba merasa sesak. Dada itu nyeri seperti ditusuk. Terus tengkuknya rasa berat. Menjalar sakit sampai ke punggung. Sendi-sendi mulai nyeri, badan meriang. Hal-hal seperti ini kita anggap sepele aja. Masuk angin. Dan ironisnya, kita tidak memeriksakan diri kita ke dokter. Kita nggak ada parameter medis lanjutan gitu. Nggak mau ngukur. Alasannya takut ketahuan sakitnya. Padahal tanda-tanda tadi adalah hal yang serius. Dan sangat mungkin telah terjadi sumbatan pada pembuluh darah jantung Anda. Lebih baik periksa dari awal daripada menyesal belakangan. Setuju nggak, Bu? Setuju. Sehat, Bu Anita? Amin. Oh, itu tadi doa ya? Biar sehat kan? Biar sehat kan? Iya. Tapi kenyataannya gimana, Bu Anita? Sakit. Sakit apa? Jantung. Oh, sudah diperiksakan tapi kan? Sudah. Masih mau terima saran yang baru? Mau. Saya mencari solusi ke sini. Bagus sekali. Iya. Sehari-hari kegiatannya apa? Ibu rumah tangga. Ada usaha sampingan, Ibu? Enggak. Bapak kerja juga? Kalau dulu kerja, sekarang udah enggak. Anak-anak berapa? 3. Anak-anak tahu sakitnya Ibu apa? Tahu Mas, saya kena jantung. Sakit saya udah banyak sekarang. Kadang-kadang saya kalau ngeluh gitu, udah Mama yang sabar aja. Mama kan lagi berobat. Yang penting Mama sembuh. Mama jangan banyak pikiran apa-apa. Mama tenangin aja. Tapi saya menderita penyakit ini, kasihannya sama anak-anak, Mas. Memang apa yang Ibu pikirin tentang mereka? Ya kalau saya seandainya, ya namanya umur kita nggak tahu ya. Benar. Iya, yang dikhawatirkan tuh anak-anak saya. Jadi waktu serangan jantung, mereka ngelihat? Iya, pas saya katanya dipusing, Nopi Mama kenapa ya ini sakit? Masuk angin mungkin Mama, kata gitu. Nah, sampai saya dikerik, terus lama-lama pas malamnya sampai sakitnya sakit banget, sampai kayak ditusuk-tusuk gitu. Langsung saya pingsan dari situ. Dibawa tuh sama suami ke rumah sakit sama anak. Pas saya dipasangin segala macam di sini, ibu itu jantung katanya. Ada penyempitan? Ini pembengkakan. Abang sama Mas Yo sehari-hari mendengarkan keluhan narasumber kami yang mirip sama Ibu. Ibu boleh cerita lebih lagi sama beliau berdua? Nggak kuat, sakit aja gitu, sakit kayak
tusuk-tusuk gini dari sini tuh kena ke belakang. Kalau udah kerasa gitu saya udah deh. Dari hasil pemeriksaannya, yang tinggi-tinggi apa saja, Bu? Kata dokter sih tensi darah saya normal. Oke. Cuma asam urat tinggi katanya gitu. Asam urat berapa, Bu, nilainya, Bu? 71 ya. 7,1. 7,1. Ya. Iya. Kolesterol? Kolesterol 2,5. 250. Iya sekarang tuh. Gula darah, Bu? Kata dokter nggak ada. Berapa nilainya, Bu, waktu Normal itu? katanya. Normal ya, Iya. tapi tidak disebutkan angkanya berapa ya, Bu? Iya ya? enggak. Kemudian dari rumah sakit, diagnosanya apa, Bu? Dikatakan ada apa, masalah apa di jantungnya? Pembengkakan. Pembengkakan Iya. jantung. Nah, Pembengkakan. pada saat di rumah sakit, tensi juga normal? Normal kata dokter. Normal ya, Bu, ya. Cuma kolesterolnya tinggi. Oke. Nah, pemirsa, saya akan menjelaskan lebih lanjut. Karena keluhan Ibu Anita ini adalah jantung yang bengkak. Jantung yang bengkak ini ada faktor sebelumnya, di mana faktor yang bisa memicu adalah tensi yang tinggi dan ini terjadi terus-menerus. Karena pada saat terjadi tensi yang tinggi yang tidak diobati dengan baik, maka ini akan memperberat kerja jantung. Jadi pompa jantungnya akan lebih berat. Ketika hal itu terjadi, maka otot akan menebal. Nah, penebalan pada otot jantung ini akan menyebabkan jantungnya terlihat lebih bengkak. Kemudian akan terjadi kerusakan pada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini bisa terjadi kerusakan pada mana saja. Salah satunya adalah di ginjal. Nah, kerusakan pembuluh darah ini akan menyebabkan fungsi ginjal menurun yang akan berujung pada gagal ginjal. Jadi, pembengkakan jantung yang Ibu alami ini pasti ada sebabnya, Bu. Salah satu sebab dari pembengkakan jantung adalah tensi yang tinggi. Jadi bagi Anda pemirsa di rumah, yuk waspada dengan tensi Anda, karena tensi ini akan mempengaruhi dari kerja jantung dan organ vital yang lain. Jadi pemirsa, sebelum dilakukan pengambilan gambar, kita sudah lakukan pemeriksaan. Ternyata hasil dari tekanan darah Ibu Anita adalah 161/96. Wow. Ini tinggi ya, Bu ya, karena normalnya di 120/80. Kemudian yang kedua adalah gula darahnya. Gula darahnya ini sewaktu di 181. Nah, ini sudah masuk kategori prediabetes antara 140 sampai 199. Nah, ini ada kecenderungan, Bu, bisa berubah menjadi diabetes apabila pola hidup Ibu tidak dibenerin. Nah, kalau dari hasil pemeriksaan Ibu Anita, di mana kadar gula darahnya sudah mulai naik, Bu, kemudian ada sebelumnya dari riwayat kolesterol dan asam urat yang tinggi, maka ini dapat menyebabkan darah menjadi kental, Bu. Kalau misalkan darah itu kental, ini bahaya, karena bisa terjadi sumbatan yang bisa terjadi pada pembuluh darah mana saja. Bisa di otak nanti jadi stroke, bisa di jantung nanti jadi serangan jantung, bisa di ginjal jadi gagal ginjal. Nah, ini harus waspada ya, Bu ya, untuk kondisi yang tinggi-tinggi ini supaya komplikasi dapat terhindar. Sekarang kalau dikasih solusi sama Bang Paidon, sama Mas Yohanes, Ibu mau terima? Terima. Sarannya? Terima. Nah, itu sebabnya kami menyarankan penggunaan teknologi laser seperti yang dikenakan sama Bang Coki. Nah, teknologi ini adalah teknologi yang berdasarkan penemuan Barat, tapi dikombinasikan dengan teori kedokteran Timur, Chinese medicine ya. Jadi penempatan titik-titik lasernya ya itu sesuai dengan titik akupunktur, namanya titik PC 6 dan 7. HT4567 yang untuk perikardium, untuk yang PC perikardium ya, HT itu heart, kemudian titik akupunktur paru-paru LU789. Sehingga dengan menggunakan laser dengan kombinasi pengetahuan akupunktur ini akan meningkatkan kekuatan jantung dan paru. Jadi dengan penggunaan teknologi laser ini penggumpalannya itu terurai, Ibu bisa lihat, pemirsa bisa lihat, dia terurai sehingga apa? Darah itu bisa mengalir dengan lancar, semuanya bisa dihantarkan sesuai dengan peruntukannya. Maksudnya apa? Maksudnya kolesterol dihantarkan ke organ untuk diubah menjadi hormon testosteron atau estrogen progesteron pada perempuan misalnya. Asam urat bisa diantar ke ginjal untuk dibuang kelebihannya. Kemudian gula darah dihantarkan ke sel-sel tubuh, ke otot untuk dipakai menjadi energi. Anda bisa lihat bahwa penggunaan teknologi laser ini bisa bermanfaat buat kesehatan Anda. Ketika Anda mengkonsumsi obat dari dokter, maka teknologi laser mendukung distribusi obat dari dokter tadi di dalam tubuh Anda. Nah, kemudian tambahkan penggunaan teknologi laser untuk kualitas darah dan pembuluh darah Anda.
Nah, harapannya tentu masalah ibu bisa teratasi, komplikasi bisa terhindari, bukan hanya ibu, tapi Anda juga pemirsa, Bapak dan Ibu yang ada di rumah. Setelah Anda mendengarkan penjelasan ini, tentu Anda sudah tahu bahwa ini bermanfaat sekali buat kesehatan Anda, dan tentu langkah yang bijak adalah berhenti menunda-nunda, ambil dan gunakan teknologi lasernya sekarang juga, sebab ini penting buat kesehatan Anda. Berbicara tentang tekanan darah, ini faktor yang dapat memicu kenaikan tekanan darah ada beberapa. Baik usia, pola hidup tidak sehat, paparan radikal bebas, dan produksi nitrik oxide. Jadi nitrik oxide ini normalnya diproduksi di dinding dalam pembuluh darah. Ketika diproduksi akan dialirkan ke seluruh pembuluh darah. Tapi dengan usianya yang makin bertambah, pola hidup tidak sehat, paparan radikal bebas, nitrik oxide ini akan menurun, ditambah lagi apabila ada sumbatan pembuluh darah. Hal ini akan menyebabkan pembuluh darah jadi keras, tidak lentur, aliran darah juga tidak lancar, yang ujung-ujungnya adalah peningkatan tekanan darah. Ketika terjadi peningkatan tekanan darah yang terus-menerus, maka kerja jantung makin berat. Nah, dengan menggunakan teknologi laser, di mana pada saat digunakan, lasernya ini akan menembus lapisan kulit, di dinding dalam pembuluh darah akan ditingkatkan produksi dari nitrik oxide-nya. Nah, ketika nitrik oxide diproduksi, maka pembuluh darah menjadi lentur, menjadi lebar, dan aliran darah menjadi lebih lancar. Sehingga hasilnya adalah tekanan darah akan lebih terkendali dan kerja jantung akan lebih normal kembali. Jadi pemirsa, perlu Anda pahami ketika Anda mengalami sesak napas, jantungnya berdebar kencang, kemudian nyeri dada yang menjalar, hati-hati jangan Anda cuman kerok-kerok saja. Langsung periksa ke fasilitas kesehatan, ikuti anjuran dokter, dan tambahkan upaya dengan teknologi laser supaya kualitas darah dan pembuluh darah Anda akan meningkat sehingga kualitas hidup Anda akan lebih baik. Cara pakainya begini, Bu. Iya. Sambil istirahat bisa, Iya. sambil beraktivitas juga bisa. Saya sering melakukannya sambil bekerja, Bu. Iya. Saya pasang di pergelangan tangan, durasinya 15 menit hingga 60 menit. Karena alatnya mudah dibawa, Iya. tinggal ditempel di pergelangan tangan. Ya, Bu ya. Iya. Untuk Ibu Anita dan juga buat pemirsa yang baru pertama kali mendengar tentang teknologi laser yang khusus untuk darah dan pembuluh darah, saatnya Anda menelpon kami. Tim call center Gogo Mall sudah siap untuk menerima telepon Anda supaya Anda bisa pesan IQ Laser. Jangan menunda, sebaiknya kerjakan sekarang. Tapi kalaupun Anda kesulitan menghubungi kami saat ini, pastikan Anda melakukan foto. Ya, catat nomornya baik-baik supaya nanti beberapa menit lagi Anda hubungi kami lagi. Anda sudah berada pada jalur antrian yang tepat. Anda berada di sekitar kota Tangerang, mampir ke Alam Sutra, ada cafe showroom Gogo Mall di mana Anda bisa mendapatkan IQ Laser yang asli, bergaransi, dan bermanfaat. Take action, segera gunakan IQ Laser, atasi masalah kesehatan Anda, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat.
Pemirsa, selamat datang kembali di Go Healthy. Bicara fakta, menopause dapat meningkatkan risiko pembengkakan jantung. Penjelasannya Bang Paidon? Iya, menopause itu adalah satu kondisi di mana terjadinya penurunan hormon khususnya estrogen dan juga progesteron. Nah, estrogen adalah hormon yang membuat wanita bentuknya seperti wanita. Kalau buat laki-laki, testosteron. Nah, tentu hormon estrogen fungsinya bukan hanya untuk penampakan organ wanita, tapi juga punya fungsi yang lain yang perlu kita pelajari bersama. Salah satunya misalnya, dia membantu menjaga keutuhan dan kekenyalan pembuluh darah. Jadi ketika orang mengalami menopause, wanita mengalami menopause, terjadi penurunan hormon estrogen secara alamiah. Penurunan hormon estrogen ini menyebabkan terjadinya kekakuan, karena yang membantu menjaga integritas dari pembuluh darah ini adalah hormon estrogen. Ketika pembuluh darah menjadi lebih kaku, adalah hal yang logis jantung menjadi lebih berat dalam memompa. Jantung lebih berat, ada peluang terjadinya pembengkakan. Kemudian kejadian yang menyertai seorang perempuan yang mengalami menopause adalah terjadinya namanya dislipidemia atau terjadi peningkatan lemak pada darah, termasuk kolesterol dan trigliserida. Ini memicu terjadinya proses penyumbatan pembuluh darah, ditambah ketika orang mengalami menopause juga terjadi masalah dengan resistensi insulin, di mana gula darah lebih cenderung naik. Jadi perlemakan darah, di mana kolesterol dan trigliserida bisa naik, gula darah naik. Ini memicu penyumbatan pembuluh darah nih, ditambah tadi kakunya pembuluh darah karena turunnya estrogen, lengkap sudah. Dengan demikian bisa terjadi risiko terjadinya pembengkakan jantung. Itu sebabnya adalah bijak bagi kita untuk memelihara pola makan kita, menjaga kesehatan pembuluh darah, berolahraga dan membantu tubuh kita dengan menggunakan teknologi laser untuk mengoptimalkan keberadaan hormon estrogen yang memang sedang turun nih. Ingat bahwa hormon itu penting sebagai benteng perlindungan tubuh yang usia kita makin kurang nih produksinya. Demikian juga dengan hormon, ketika kita membantu tubuh kita supaya bisa memproduksi hormon secara optimal, salah satunya dengan pola hidup sehat, olahraga, dan penggunaan teknologi laser, kita bisa membantu diri kita mencegah terjadinya masalah akibat kekurangan hormon. Ayo jaga kesehatan kita, khususnya Anda yang wanita di usia menopause, dan pakai teknologi lasernya untuk mendukung kesehatan Anda. Jadi maksud Abang, habis ini Ibu harus lakukan apa yang benar. Iya. Memang banyak yang harus diubah ya Bu ya? Iya, betul. Apa dulu nih yang diubah nih? Nanti. Pola makan. Pola makan? Iya. Ke dokter dulu, karena tadi tensinya tinggi. Tinggi ya. Nah, Iya dong, 166 ya. jadi PR nomor 1 bukan itu, ke dokter dulu. Dokter dulu Bu. Dokter ya. Jelas ya Bu? Jelas. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Ma Abang. Wanita, Iya. ini kan kejadian yang pembengkakan jantung baru 2 tahun 2 terakhir tahun ya? saya. Sebelumnya Ibu aktif aja? Aktif biasa aja, saya kemana-mana. Cuma suka capek gitu. Ibu cukup tidur gak hari ini? Tidur kurang ya. Selalu kurang atau hanya sesekali? Kurang, kalau tidur saya kurang nyenyak gitu. Paling jam 1 saya baru bisa betul tidur. Sampai bangunnya jam? Jam 5 subuh tuh sholat subuh. Ah, 3 jam dong Bu, itu kurang iya, dong bener, Bu. Saya makanya suka pusing kayak gini nih, sakit. Tadi Ibu cerita ada pusing-pusing, Iya. ada migrain Bu, Iya, suka vertigo gitu. terus kemudian susah tidur ya. Iya. Nah, itu artinya Bu, kemungkinan sudah ada penyumbatan pembuluh darah juga di dalam otak. Kalau orang kurang tidur itu resiko hipertensi. Orang belum sakit nih. Iya. Orang belum sakit aja kurang Iya. tidur, dia resiko hipertensi, Iya. diabetes, kolesterol, obesitas, sakit jantung. Udah sakit aja itu resikonya. Iya. Apalagi sekarang Ibu sudah punya penyakit itu. Makin kurang tidur, makin tambah berat resikonya. Ya. Nah, artinya pola hidup sehat yang tadi kita bagikan itu tidak bisa ditawar lagi. Iya. Dan nanti untuk mendukung pola hidup sehat itu pakai teknologi laser. Dan hari ini Ibu saya katakan beruntung. Seandainya ini kejadian 10 tahun yang lalu sama sekarang beda. Kenapa? Karena teknologi laser yang sekarang itu sudah ada ekstensi atau tambahan baru yang namanya teknologi intranasal. Jadi kalau perangkatnya Ibu dan pemirsa ngelihat seperti yang di pergelangan tangan Bang Coki, ya. Nah, itu perangkat laser utamanya, tapi nanti bisa bersambung dengan seperti kabel yang keluar dari teknologi laser, dari perangkat teknologi laser itu masuk ke rongga hidung Bu. Pakainya senyamannya aja. Jadi nanti bisa kelihatan di hidungnya tuh warnanya merah-merah begitu. Kenapa didesain teknologi intranasal ini? Untuk membantu meningkatkan percepatan dampak.
Oke, kalau kita dipakai di pergelangan tangan, maka oksida nitritnya terproduksi, tekanan darah bisa berkurang, tapi butuh waktu cukup panjang sampai bisa nyampai di otak dampaknya, di kepala, maksudnya leher kepala. Dengan bantuan teknologi intranasal ini, dampak di kepala itu lebih cepat sampai, membantu mengurangi sakit kepala, membantu mengurangi migrain, membantu mengurangi sinus, membantu meningkatkan penglihatan. Dan ini banyak dialami oleh teman-teman atau saudara-saudara, kawan-kawan yang menderita diabetes. Karena diabetes itu juga ada masalah pada pembuluh darah di matanya. Teknologi intranasal ini membantu mengurangi risiko vertigo, demensia alias pikun, dan tentunya mengurangi risiko stroke. Ditambah satu lagi, aliran darah ke otak menjadi lebih optimal, khususnya ke kelenjar kecil namanya pineal, yang menghasilkan hormon melatonin, yang membuat orang lebih mudah tidur. Jadi nanti Ibu Anita, pemirsa, pakai teknologi lasernya rutin, mungkin butuh waktu beberapa lama, sehingga nanti Anda lebih mudah untuk tertidur, lebih istirahat, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Orang tidur 3 jam sama tidur 5 jam itu beda loh. Nah nanti dengan bantuan teknologi intranasal, mudah-mudahan ini bisa dicapai, sehingga apa? Sehingga ibu yang memimpikan hidup lebih sehat dan bugar itu bisa tercapai mimpinya. Amin, amin. Dan saya minta pemirsa Anda berhenti menunda-nunda. Tuhan Yang Maha Kuasa sudah kasih kita kesehatan kebugaran, tugas kita memeliharanya dan take action untuk semua informasi dan semua yang penting untuk menjaga kesehatan kita, termasuk menggunakan teknologi laser. Nah, kemudian Ibu Anita, tadi kita kan lihat bersama ya Bu ya, hasil pemeriksaan gula darah, Ibu sudah masuk ke kategori prediabetes. Ini sebentar lagi kalau misalkan pola hidup Ibu tidak dibenerin, masuk nih ke kategori diabetes. Ini tidak bisa balik lagi ke prediabetes atau ke normal kalau sudah terdiagnosa diabetes. Nah, dengan menggunakan teknologi laser ini bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Ya, caranya bagaimana? Dengan menstimulasi kerja dapur energi dari sel tubuh kita, yaitu mitokondria. Jadi ketika mitokondria ini bekerja, gula darah, kolesterol akan diubah menjadi energi. Jadi ketika Anda menggunakan secara rutin teknologi laser, maka gula darah dan kolesterol akan terkendali dan energi Anda akan lebih meningkat. Nah, hasilnya adalah komplikasi dapat terhindar. Jadi pemirsa di rumah waspada terhadap diabetes. Karena diabetes adalah induk dari semua penyakit. Namun ini bisa dikendalikan. Caranya dengan merubah gaya hidup Anda menjadi gaya hidup sehat dan menggunakan teknologi laser sekarang juga. Alat kesehatannya seperti ini Bu, kembali kami ingin ingatkan. Satu alat kesehatan teknologi laser ini Bu, dipakainya sekeluarga. Iya, terima kasih. Jadi bisa bersamaan, waktunya bergantian maksud saya, tapi bersamaan menerima manfaatnya. Terima kasih, Bang. Dengan cara pola hidup yang diubah, kemudian jangan lupa juga untuk datang sama dokternya dan konsultasi. Dan alat inilah pemirsa yang saat ini dalam genggaman saya, kami sedang gunakan, saya juga menggunakannya pada saat saya sedang bertugas. Sebagian menggunakannya saat lagi rileks, 2 kali sehari. Supaya riwayatnya Ibu Anita berikut ini bisa berubah menjadi cerita sukses nantinya. Beliau mengalami pembengkakan jantung, sering nyeri dada, sesak napas, kadar kolesterol tinggi, asam urat juga sama tingginya. Tekanan darah per hari ini saja 161, berarti hipertensi. Bang Paidon dan Mas Yohanes menyampaikan saran, tolong tetap kontrol pengobatan jantungnya, minum obat sesuai resep dokter secara disiplin, mulai perbaiki pola makan. Ibu aktif berolahraga dan Ibu Anita mau melakukan itu. Ditambah, ini dia yang baru sebagai saran, salah satu yang terbaik menurut saya, gunakan teknologi laser. Ibu siap mengikuti saran dari praktisi kesehatan? Siap. Mau berubah? Mau. Apakah Ibu mau memperjuangkan untuk mendapatkan teknologi laser? Saya mau memperjuangkan biar saya sehat. Wah, hebat Ibu. Kalau kira-kira ide ini dikasih ke suami, suami bakal mendukung Ibu? Mendukung. Mendukung banget. Nanti beliau bisa pakai juga, Bu. Iya. Anak Ibu juga kan udah ada yang dewasa ya? Ada. Tuh kan? Itu kan udah ada yang nikah juga. Iya. Mesti pakai ya, Bu ya? Iya. Terima kasih Bu Anita waktunya. Iya.
Bang Paidon, terima kasih. Mas Yohanes, terima kasih. Kami munculkan nomor di layar kaca saat ini. Nomor ini terpercaya, resmi, dan yang nanti akan menerima telepon Anda adalah tim call center dari GoGo Mall. Rekan-rekan kami siap melayani Anda, memberikan edukasi, informasi tambahan, dan menuntun Anda sampai Anda memiliki 1 unit atau lebih AccuLaser. Yang ada di seputar Tangerang, silakan datang ke Alam Sutra untuk santai di cafe showroom GoGo Mall. Anda juga bisa dapatkan AccuLaser di sana. Take action, gunakan AccuLaser untuk atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Hipertensi pada saat itu saya 220/110. Tekanan darah 130/80. Itu yang pertama saya rasakan. Migrain yang di kepala saya juga sudah tidak saya rasakan lagi. Dan juga saya punya asam urat yang tadinya 15 sudah menjadi 4,8. Fungsi ginjal saya juga sudah merasa membaik. Terima kasih teknologi laser. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AccuLaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.